Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 pilar organisasi. Apa aja sih 4 pilarnya? Saksikan ya. Nah, sebelum memasuki pilar-pilarnya, kita pahami dulu apa itu pengertian pilar organisasi. Pilar organisasi adalah konsep utama yang harus ada pada elemen-elemen dalam sebuah organisasi, baik dalam mencapai keberhasilan dan berkelanjutan jangka panjang. Oke, langsung aja ya. Pilar yang pertama itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan hierarki dan hubungan antar bagian organisasi. Nah, struktur organisasi yang pada umumnya sering digunakan adalah yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional ini dibagi berdasarkan fungsi dan departemen. Yang kedua, struktur matriks. Struktur matriks ini dibagi berdasarkan 2 dimensi, yaitu produk dan fungsi. Yang ketiga yaitu struktur divisi. Nah, struktur divisi ini dibagi berdasarkan wilayah geografis atau pasarnya. Nah, yang keempat itu adalah struktur matrik fungsional. Struktur matrik dan fungsional ini merupakan gabungan atau kombinasi antara kedua struktur matriks dan fungsional. Oke, yang terakhir yaitu adalah struktur jaringan. Struktur jaringan ini terdiri dari jaringan individu atau entitas yang terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pilar kedua itu adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk kepada nilai-nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi itu sendiri. Nah, beberapa elemen kunci dari budaya organisasi yang pertama itu adalah nilai-nilai yang dipegang teguh oleh organisasi dan dianggap penting. Yang kedua itu norma, di mana norma-norma yang mengatur antar interaksi dan perilaku anggota organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan sikap pemimpin terhadap budaya organisasi memiliki dampak yang besar. Yang keempat, keterbukaan. Nah, tingkat keterbukaan, komunikasi dan transparansi dalam organisasi. Yang kelima yaitu inovasi. Nah, budaya yang mendorong inovasi dan eksperimen, memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir itu adalah kesesuaian. Budaya organisasi yang sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi memiliki peran penting dalam pencapaian ketujuan. Oke, yang ketiga itu adalah sistem manajemen. Nah, sistem manajemen merupakan salah satu dari 4 pilar organisasi yang penting untuk dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam ini mencakup berbagai prosedur, kebijakan, dan praktik yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengendalian kerja. Nah, apa aja sih komponennya? Yang pertama itu adalah perencanaan strategis, yaitu proses perencanaan jangka panjang yang melibatkan penetapan tujuan, identitas sumber daya, dan pengembangan strategi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan efektif dan melibatkan pengumpulan informasi, analisis data, dan evaluasi. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Nah, proses pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan itu tercapai. Yang keempat, manajemen sumber daya. Nah, pengelolaan sumber daya organisasi termasuk manusia, keuangan, teknologi, dan fisik. Yang terakhir pilarnya adalah sumber daya manusia atau SDM-nya sendiri. Nah, yang merupakan salah satu pilar paling penting dalam organisasi, di mana ini merujuk kepada aspek-aspek orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Nah, ada beberapa komponen dalam pilar sumber daya manusia ini. Yang pertama itu perekrutan dan seleksi. Proses pemilih individu yang sesuai untuk posisi kerja atau posisi dari struktur organisasi itu sendiri. Yang kedua itu adalah pelatih dan pengembangan. Nah, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada orang organisasi atau karyawan itu meningkatkan keterampilan pengetahuannya. Yang ketiga, pengelolaan kinerja, di mana proses ini untuk mengukur dan mengevaluasi atau mengelola bagaimana kinerja dari setiap anggota organisasi. Yang keempat, kompensasi dan manfaat. Merancang dan melaksanakan program kompensasi. Komponen selanjutnya itu adalah kompensasi dan manfaat. Merancang dan melaksanakan program kompensasi yang adil dan kompetitif. Yang kelima, manajemen konflik dan hubungan kerja. Mengelola konflik yang terjadi di tempat dalam suatu organisasi tersebut. Yang keenam adalah kesejahteraan anggota organisasi, yaitu di mana memastikan setiap anggota organisasi mendapatkan kesejahteraan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.